Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa safiyuhu khairu nabiyyin arsalahu Allah lil 'alamin basyiran wa nadhiran arsalahu Allah rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du. Jamaah Masjid Al-Hidayah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali pada siang hari ini mengambil kesempatan dari waktu istirahat kita sedikit merenungi firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Semoga segala apa yang kita upayakan, kita usahakan semaksimal kemampuan kita, akan tetapi terkadang banyak kendala-kendala di sana sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada segala urusan kita. Hadirin sekalian, marilah kita melanjutkan renungan kita di dalam surah Al-Baqarah. Kemarin sudah ke 185, sekarang kita akan baca surah Al-Baqarah 186, insyaallah sampai 187. Masih berkaitan dengan puasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun. Uhilla lakum lailatas shiyamir rafathu ila nisaikum hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba 'alaykum wa 'afa ankum. Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu min al-khaytil aswadi min al-fajr. Thumma atimmu as-siyama ila al-layl wa la tubashiruhunna wa antum 'akifuna fil masajid. Tilka hududullah fala taqrabuha. Kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Di tengah-tengah pembahasan puasa, Allah Subhanahu wa taala selipkan ayat di sini, yaitu tentang bagaimana bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ayat 186 berbunyi, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Apabila ada hamba-hambaku yang bertanya kepada engkau ya Muhammad, fa inni qarib, maka sungguhnya aku ini dekat dengan mereka. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku akan memenuhi doanya orang yang berdoa kepadaku apabila dia mau berdoa kepadaku. Falyastajibu, oleh karena itu hendaklah mereka memenuhi perintah-perintahku. Wal yu'minu bi, hendaklah mereka beriman kepadaku. La'allahum yarshudun, agar supaya mereka mendapat bimbingan. Ayat ini berada di tengah-tengah ayat puasa.
Asbabul nuzul, salah satu asbabul nuzul daripada ayat ini adalah yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Jarir At-Tabari dalam tafsirnya. Dia mengatakan ada seorang tadi sahabat dari Muawiyah bin Haidah, dari bapaknya, dari kakeknya. Dia mengatakan ada seorang badui bertanya kepada Rasulullah SAW. Faqala aqaribun rabbuna fanunajih am ba'idun fanunadi. Si badui bertanya kepada Nabi kita Muhammad SAW, Tuhan kita ini jauh sehingga kita perlu berteriak memanggilnya, atau dekat sehingga kita cukup bermunajat kepadanya. Fasakata anhu, lalu Nabi diam. Kemudian turun ayat yang tadi kita baca, yaitu wa idza sa'alaka ibadi anni, apabila hamba-hambaku bertanya tentang aku, fa inni qarib, katakan sungguhnya aku. Di sini tidak ada kata-katakan, tapi fa inni qarib, maka sungguhnya aku dekat. Ayat yang menceritakan tentang pertanyaan sahabat-sahabat kepada Nabi banyak sekali. Misalnya yas'alunaka 'anil anfal, qulil anfalu lillahi war rasul. Yas'alunaka 'anil mahid, qul huwa azal fa'tadilun nisaa fil mahid. Jadi setiap kali ada pertanyaan yas'alunaka, mereka bertanya kepada kamu, selalu jawabannya adalah faqul, katakan. Yas'alunaka 'anil anfal, qulil anfal lillahi war rasul. Katakanlah, mereka bertanya kepada kamu tentang harta rampasan perang. Katakan, jawabnya adalah qul, katakan kepada mereka bahwasanya harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasulnya. Di ayat yang lain mereka bertanya tentang anak yatim, yas'alunaka 'anil yatama, qul islahum lahum khair. Mereka bertanya kepada engkau tentang anak-anak yatim. Katakanlah kepada mereka, ya Muhammad, sungguhnya berbuat baik kepada mereka itu sangat baik, sangat dianjurkan. Akan tetapi kalau pertanyaan tentang berdoa kepada Allah, yas'alunaka wa idza sa'alaka ibadi anni, jika hamba-hambaku bertanya kepada aku tentang aku, fa inni qarib, tidak dihalangi atau tidak didahului dengan kata qul inni qarib, katakan bahwasanya aku dekat. Tapi langsung idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, apabila hamba-hambaku bertanya tentang aku, sungguhnya aku ini dekat. Jadi ini menunjukkan bahwasanya kedekatan Allah Subhanahu wa taala dengan kita, ya, sampai di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku lebih dekat dari mereka itu dari urat nadinya sendiri, dari urat jantungnya. Artinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala gerak-gerik kita. Allah Maha dekat dengan kita bukan berarti dekat dalam hal dimensi, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala dimensi ruang dan waktu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Arti rahmat Allah dekat dengan kita, pengetahuan Allah sangat dekat dengan kita. Jadi apabila kita memohon kepada Allah, ya, mohonlah langsung. Jadi tidak perlu perantara. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala langsung kepadanya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i. Aku akan memenuhi seruannya orang yang berdoa dan memohon kepadaku. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Allah akan mengabulkan doa kita kalau kita meminta. Ada orang malas meminta dengan beranggapan bahwasanya kan Allah Maha tahu tentang kebutuhan aku, ya. Pasti kalau Allah tahu, ya, kita nggak pakai minta pun Dia akan penuhi.
Ini adalah salah. Allah Subhanahu wa taala menginginkan dari kita berusaha. Reaksi dari kita, aksi dari kita, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan reaksi kepada kita. Demikian pula dalam hal yang lain, mencari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa ingin hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, ingin ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, ingin segalanya, hendaklah dia usahakan dulu. Sehingga di dalam hadis qudsi, salah satu hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Idza taqarraba 'abdi ilayya shibran taqarrabtu ilaihi ba'an, wa idza taqarraba ilayya ba'an taqarrabtu ilaihi shibran taqarrabtu ilaihi dira'an, wa idza taqarraba ilaihi dira'an taqarrabtu ilaihi ba'an." Apabila hamba-hambaku mendekatkan diri sejengkal saja kepadaku, aku akan mendekatkan diri kepadanya satu hasta. Apabila dia mendekatkan diri kepadaku satu hasta, aku akan mendekatkan diri kepadanya satu juta. Ini menunjukkan bahwasanya kita dulu ada usaha dari kita. Nah, Allah Subhanahu wa taala kemudian akan melakukan reaksi yang lebih besar dari usaha kita. Ini diperlukan kita juga dalam hal dalam berbagai hal yang kita usahakan, ya, tidak serta merta, tidak sekonyong-konyong datang saja kepada kita, tapi diperlukan usaha, ya, dari kita terlebih dahulu. Demikian pula dalam hal berdoa, ya, berdoa hendaknya kita terutama sekali di dalam masa bulan Ramadan ini, di mana di samping Allah Subhanahu wa taala secara umum akan menerima doa kita kalau kita berdoa kepadanya dengan bersungguh-sungguh, ya, apalagi di bulan yang mulia ini. Rasulullah SAW mengatakan dalam satu hadis, ada 3 doa yang diterima, tidak ditolak, ya. Ada 3 doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, imamun adil, doa dari seorang pemimpin yang adil, itu akan mudah dikabulkan oleh Allah. Yang kedua adalah doa as-shaim, doa orang yang sedang berpuasa. Nah, kita sedang berpuasa saat ini, ya, banyak-banyak berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk segala hal yang kita perlukan daripada kebaikan dunia dan akhirat. Ya, as-shaim. Dan yang ketiga adalah doa orang yang dizalimi. Orang yang dizalimi itu doanya juga mustajab. Oleh karena itu hati-hati dalam kita berperilaku, jangan sampai kita menzalimi orang lain. Kalau dia terzalimi, dia sakit hati, dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan doanya. Walaupun orang yang kita zalimi itu orang di luar agama kita. Ya, Islam, ya, melarang kita untuk berlaku zalim kepada siapapun, ya, kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, apalagi dia saudara kita yang muslim. Karena ini doa mereka itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di ayat ini dikatakan, fa inni qarib ujibu da'wat da'i, aku akan penuhi doanya orang yang berdoa kepadaku. Kemudian diikuti falyastajibu li, oleh karena itu hendaklah mereka memenuhi seruanku, memenuhi ajakanku. Ini juga daripada salah satu syarat doa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita pun berdoa kepada Allah, kita juga melaksanakan perintah-perintah Allah. Jangan kita mau doanya aja, mau minta kepada Allah, tapi apa yang Allah perintahkan kepada kita, perintahkan untuk sholat kita abaikan, perintahkan untuk puasa kita abaikan, perintahkan kita untuk amal, ya, berbuat baik kita abaikan, kemudian kita mohon kepada Allah. Jadi falyastajibu, kita penuhi seruan Allah Subhanahu wa taala. Wal yu'minu bi, dalam mereka juga beriman kepada Allah. Ini adalah merupakan salah satu persyaratan kita berdoa. Di samping itu disebutkan lagi, ya, oleh Nabi kita Muhammad SAW, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima doa dari orang yang berdoa tapi hatinya kemana-mana. Jadi kalau berdoa, kita berdoa memohon kepada Allah, hendaklah berdoa dengan serius,
ya, dengan hati yang sungguh-sungguh. Jangan berdoa yang asal berdoa ya terterima atau enggak. Ya tidak, tapi berdoa mintalah dengan sungguh-sungguh. Yang berikutnya juga syarat agar supaya doa kita terima, hendaknya kita jaga makanan kita, pakaian kita daripada hal-hal yang haram. Ya, jangan selalu memakan makanan yang haram. Ya, maka apabila kita melakukan itu dalam satu hadis yang disebutkan, ya, dari mana Allah Subhanahu Wa Taala menerima doa orang tersebut. Ya, kalau dia tidak menjaga hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian setelah ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala kembali menerangkan tentang puasa. Kalau kemarin di ayat sebelumnya telah diterangkan bagaimana waktunya puasa, yaitu di bulan Ramadan, bagaimana rukhsahnya atau dispensasi bagi orang yang sakit dan musafir. Ya, di sini Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan tentang hal-hal yang dibolehkan, ya, dan dilarang dalam puasa. Uhilla lakum lailatus shiyamir rafathu ila nisaikum. Dihalalkan kepada kalian ar-rafathu. Ar-rafathu ini kata rafas artinya dalam arti kata biasanya itu untuk pembicaraan di dalam mengenai hubungan suami istri. Oleh karena itu kata rafat juga kalau di dalam haji nggak boleh kita berbicara masalah hal-hal yang porno misalnya. Faman hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Itu kalau orang yang berhaji seperti itu. Dilarang kita berbicara dengan pembicaraan porno, berbicara dengan pembicaraan yang kotor, ya, atau mengumpat dan sebagainya. Kalau di sini arti ar-rafath maksudnya adalah ar-rafathu ila nisaikum, artinya berhubungan suami istri. Uhilla lakum lailatus shiyamir rafathu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kalian melakukan hubungan suami istri terhadap istri-istri kalian. Ya, melakukan hubungan badan terhadap istri-istri kalian. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Mereka itu adalah pakaian buat kalian dan kalian pun pakaian buat mereka. Ini maksudnya adalah bagaimana istri kita yang sah, ya. Istri kita itu adalah merupakan pakaian bagi kita, adalah yang menutupi aurat kita, menjaga kehormatan kita daripada perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala seolah-olah mereka itu adalah bagaikan pakaian bagi kalian dan kalian pun pakaian bagi mereka. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba 'alaikum wa 'afa 'ankum. Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui bahwasanya kalian akan mengkhianati diri kalian. Maksudnya kalian tidak kuat menahan diri hawa nafsu kalian, tidak kuat menahan keinginan kalian. Fataba 'alaikum wa 'afa 'ankum. Maka Allah Subhanahu Wa Taala memaafkan kalian dan menerima taubat kalian. Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. Maka saat ini silahkan kalian berhubungan, ya, dengan istri-istri kalian, ya, dan carilah apa yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada kalian. Ini menerangkan bagaimana dulunya, kenapa turun ayat seperti ini, keterangan seperti ini. Dulunya para sahabat itu saking takut menjaga puasanya, kalau sudah malam tuh mereka juga nggak mau melakukan hubungan suami istri dengan istri mereka, tidak mau melakukan hubungan badan dengan istri mereka, sehingga mereka merasa ini berat bagi mereka, ya. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat ini, memberikan penjelasan hal itu adalah merupakan hal yang dibolehkan untuk kalian untuk melakukan hubungan badan dengan istri-istri kalian, ya, selama masih dalam waktu malam, ya, sebelum fajar.
sampai bagaimana suka ada pertanyaan, bagaimana kalau orang setelah melakukan hubungan suami istri kan dia wajib mandi, ya. Wajib mandi. Kalau untuk sholat subuh kan mesti wajib mandi, itu hadas besar kan, ya, sampai diberikan rukhsah, yaitu bagi mereka yang memiliki hadas besar, dia boleh walaupun sudah keburu subuh, dia mandinya setelah subuh tidak apa-apa, setelah datangnya waktu subuh. Ya, setelah itu tentunya dia harus mandi, karena bukan artinya harus sampai siang dan ntar subuhnya ketinggalan. Tidak seperti itu. Maksudnya setelah fajar dia baru mandi, setelah datang subuh dia baru mandi, itu tidak membatalkan puasanya. Ya. Jadi di sini kemudian Allah sebutkan wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Kemudian batasan puasanya itu dari kapan disebutkan, ya. Wa kulu washrabu, silahkan kalian makan dan kalian minum. Arti dalam masa malam itu, arti dari sejak maghrib, ya, silahkan kalian makan, minum, dan juga silahkan kalian kalau berhasrat ingin melakukan hubungan suami istri, ya, boleh diperbolehkan hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad, sampai jelas bagi kalian. Di sini kalau secara arti bahasa khaytul abyad arti benang yang putih dari benang yang hitam dari waktu fajar. Ya, tapi maksudnya bukan benang. Ini ada salah seorang sahabat yang bernama Adi bin Hatim. Setelah mendengar ayat ini, di mana memerintahkan makanlah kalian dan minumlah sampai terlihat perbedaan antara benang putih dengan benang hitam. Kemudian dia setiap malam dari misalnya jam 3, jam 4 itu sudah taruh di bawah bantalnya itu ada benang putih dan benang hitam. Kalau gelap kan gelap dulu kan, dilihat kok belum ada perbedaannya sampai subuh seperti itu. Nah, akhirnya besok paginya dia mengadu kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, saya susah sekali membedakan antara benang putih dan benang hitam. Rasulullah SAW tertawa, dia bilang, alangkah besarnya bantal kamu itu, karena yang dimaksud benang putih dan antara benang putih dan benang hitam maksudnya adalah sinar fajar sodik yang ada di ufuk, ya, yaitu itu dianggap itu sebagai benang putih, kemudian yang hitamnya adalah gelapnya malam. Jadi maksudnya silakan kalian makan dan minum sampai terbitnya fajar sodik. Fajar sodik artinya waktu fajar ada sinar, ya, yang memancar di ufuk sebelah timur, ya. Kalau pagi itu sekitar jam 4:30 kita lihat itu ada yang muncul, ya, terang sinar. Itulah yang dimaksud benang putih dan benang hitam dalam ayat ini. Jadi silahkan kalian makan dan minum sampai terbitnya fajar. Ini adalah bentuk kiasan di dalam Al-Quranul Karim. Tsumma atimmus shiyama ilal lail. Kemudian silahkan kalian sempurnakan puasa kalian sampai malam. Jadi batasnya puasa yang dilarang kalian makan adalah sejak terbitnya fajar tadi ilal lail sampai ketemu lagi malam. Itu malam di sini dengan terbenamnya matahari. Ada sebagian orang yang karena disebut di sini lail, sudah terbenam matahari ditunggu agak gelap sedikit 5-10 menit, ada yang seperti itu. Itu adalah penafsiran mereka, tapi sebenarnya adalah setiap kali sudah terbenam matahari, ya, maka langsung di situ kita boleh dan dianjurkan segera kita berbuka puasa. Jadi tsumma atimmus shiyama ilal lail. Setelah itu, ya, mengenai hukum yang lain tentang iktikaf di masjid, ya, terutama sekali pada 10 hari yang terakhir itu, mulai pada bulan Ramadan kita disunahkan beriktikaf di masjid. Apa arti iktikaf? Yaitu berdiam diri di masjid
ya, dengan niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berdiam diri di masjid, itu tidak keluar dari masjid, ya, kecuali untuk keperluan kita. Ya, keperluan kita, buang hajat, wudu atau mandi seperti itu. Setelah itu balik lagi ke masjid. Itu i'tikaf namanya. Dan ini dianjurkan pada 10 yang terakhir. Karena Rasulullah SAW, ya, terutama sekali pada 10 terakhir itu dia bersungguh-sungguh di dalam beriktikaf. Nah, ini salah satu larangan beriktikaf. Di sini disebutkan wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Dan janganlah kalian melakukan hubungan suami istri, ya, wa antum aakifuna fil masajid, sedangkan kalian sedang beriktikaf di masjid. Artinya maksudnya keluar dulu kemudian melakukan hubungan suami istri di rumah baru balik lagi, itu jadi membatalkan i'tikafnya. Diulangi lagi harus kalau dia melakukan itu. Ya, tilka hududullah fala taqrabuha. Ya, itu adalah batasan-batasan Allah. Ya, maka janganlah kalian mendekatinya. Ini menunjukkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala berikan batasan-batasan di dalam kita berpuasa, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Dan artinya tadi melakukan hubungan suami istri tentunya di waktu malam, ya, tetap tidak boleh di waktu siang. Bagi orang yang sedang i'tikaf maka itu juga dilarang, tapi ya nanti membatalkan i'tikafnya. Ya, kalau dia batal i'tikafnya berarti diulang lagi seperti itu. Nah, ini disebutkan tilka hududullah fala taqrabuha kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Demikianlah Allah menjelaskan kepada manusia ayat-ayatnya, tanda-tanda kekuasaannya, la'allahum yattaqun, agar supaya mereka bertakwa. Sama jadi tujuannya dengan ayat yang pertama atau ayat 183 yang menjelaskan tentang diwajibkannya kepada kalian berpuasa adalah la'allakum tattaqun, agar supaya kalian menjadi orang yang bertakwa. Jadi tujuan akhir daripada puasa ini adalah membina mental kita, ya, menempa mental kita, keimanan kita, ya, agar supaya kita berubah dari status kita dari mukmin, ya, yang biasa saja menjadi mukmin yang muttaqin, mukmin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ketakwaan adalah merupakan derajat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, di dalam surat Al-Hujurat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Wahai manusia sekalian, ketahuilah sungguhnya inna khalaqnakum min dzakarin wa untha, kami ciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan. Waja'alnakum syu'uban wa qabaila, kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan berkabilah-kabilah, bersuku-suku, bermacam-macam sukunya, bermacam-macam juga warna kulit kita, ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala nyatakan di sini Allah tidak membedakan seorang karena sukunya, karena bangsanya, karena keningratannya, ya. Akan tetapi Allah sebutkan inna akramakum 'indallahi atqakum, orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Jadi derajat ketakwaan adalah merupakan derajat yang tinggi. Dengan berpuasa ini selama 1 bulan, insya Allah Allah Subhanahu wa taala setelah kita keluar dari bulan Ramadan, kita akan mendapatkan derajat ketakwaan jika kita benar-benar menjalankan puasa dengan sebenar-benarnya. Menjalankan puasa yang sebenarnya adalah bukan hanya menahan lapar dan haus saja, ya, akan tetapi juga kita menahan hawa nafsu kita dari melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah, melarang nafsu bicara kita daripada membincangkan orang,
lidah kita daripada mencaci maki orang, pandangan kita dari melihat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari kata yang berdusta, menipu dan sebagainya. Ini Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man lam yada' qaula zur wal amal bihi fala hajata lisiyami." Maka barang siapa yang puasa tapi tidak meninggalkan dari berkata dusta, menipu, maka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dengan lapar dan hausnya kita. Begitu juga dengan ghibah, namimah, menghasut, mengadu domba. Itu adalah merupakan perbuatan yang akan menggugurkan pahala puasa kita. Mungkin puasanya secara fikih tidak batal, akan tetapi puasa itu akan kosong daripada pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Akan gugur pahalanya di sisi Allah jika kita tidak menjaga lidah kita, pandangan kita, pendengaran kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.